original aja, ehonya nggak usah tinggi. Oke, Kalau silakan. karaokeannya silakan. Iya, apa nih? Hah? Tuhan Kristen bayar pajak. Oh, nggak ada. Ya, Nggak ada datanya. nggak ada datanya. Mana datanya? Mana? Aduh, kamu ada Alkitabmu nggak? Ya, silakan. Mana datanya di mana? Enggak, saya kasih datanya. Ada Alkitab Anda, biar Anda bisa baca. Kamu kan membuat pertanyaan, lalu saya tanggapin. Ini nggak ada ini. Makanya saya kalau kamu mau mengklarifikasi, mana datanya? Baik, ya udah. Saya yang disuruh pakai data. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Biar pinter gitu loh. Saya orang ustaz kok nggak pinter-pinter. Aduh, gak apa-apa teman-teman. Ya. Matius. Nih. Baca ya. Silakan. Nih dalilnya. Tuhan kamu bayar pajak. Saya bacakan satu perikop langsung nih. Ya. Silakan. Kau buka Matius 17 nomor 24. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Nah nih, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang-orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi ini," kata Yesus, "tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ya Petrus ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya." Nah, kata Yesus kayak gitu ya. "Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu ya, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku, bagi Yesus, dan juga bagimu. Ya, dan bagimu juga." Nah, di sini Yesus dan Petrus lagi bayar pajak dengan cara mancing. Gimana dia bayar? Gimana dibayar? Bayarkanlah Iya, kepada kemana mereka. dibayar? Nih, Kemana dibayar Abdul Somad? Aduh, nggak ngerti bahasa Indonesia ini bang. aduh. Kemana dibayar? Saya nggak membahas kemana dia bayarnya. Mau dia bayar Dirjen Pajak atau tidak, ya saya nggak. Lalu kamu mengatakan bayar pajak, kalau kamu nggak tahu di kemana dibayar, gimana caranya? Ya terserah Yesus mau bayar kemana dia. Loh, berarti kau ini memfitnah kau ini. Kau nggak tahu. Apanya? Kemana dibayar? Ya memfitnah dong. Kemana dibayar? Menurut literatur itu kemana dibayar? Itu tadi satu perikop saya kubacakan. Ya, kubacakan sama kamu. Inilah Ustaz botol. Padahal dia sudah membaca tadi kemana dibayar. Tapi karena niat dia untuk menjelek-jelekkan, ya seperti botol Ustaz seperti ini. Iya. Kemana dibayar? Menurut literatur tadi kemana dibayar? Coba kamu yang baca. Mana? Kemana dibayar menurut literatur tadi kemana? Tertulis, gak ada tertulis paham. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Udah. Memang kau ini botol kau ini. Ya botol. Baca kitab, ya, jangan malas. Di situ dikatakan kemana dibayar? Apakah ke negara? Apakah ke bait Allah? Coba kemana di situ dibayar? Inilah Ustaz paling botol di dunia. Katanya Ustaz. Kamu ya, kata kitabmu ini ya. Dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan juga bagimu. Tidak ada keterangan. Kemana disuruh dibayar? Kemana? Bayar pajak kagak ada. Kalau ada gimana?
Botol. Inilah ustaz paling botol. Dia sudah membaca dari awal sampai akhir tadi, tapi dia nggak tahu di mana dibayar. Gitu. Kalau Lu justru kamu yang botol sudah kamu baca, tapi kamu nggak tahu kemana dibayar. Gimana sih? ya, coba kamu. Biar saya jelaskan kau Abdul Somad ya, biar saya jelaskan. Itu cerita itu tentang pembayaran bea kepada bait Allah. Jadi orang-orang yang di situ pasti membayar beanya itu kepada bait Allah, bukan ke negara entah kemana-mana. Itu ke bait Allah, Abdul Somad. Biar paham kau itu. Ya, Paham nggak? pajak. Iya, tahu. Ya sudah, berarti yang dibayarnya itu ke bait Allah. Ya iya, kan bayar pajak. Kalau di zaman sekarang itu contohnya seperti perpuluhan atau seperti apa namanya? Dia membayar kemana kan kata kamu? Iya. Kemana di situ dikatakan? Di situ nggak ada. Ah. Dikatakan untuk membayar negara nggak ada. Ya memang nggak ada, makanya saya katakan di situ dikatakan bayar pajaknya itu ke bait Allah, Abdul Somad. Bukan ke bait Itu dikasih kepada siapa? Bait Allah nggak? Membayar bea untuk bait Allah. Yesus membayar pajak. Dibayar kemana? Bait Allah. Dikasihnya itu ke bait Allah, Abdul Somad. Aduh, susah kali nih ngomong sama Ustadz ini. Berarti dikasihnya ke bait Allah toh? Ya sudah, terus? Ya sudah. Jadi jangan seperti yang di pikiranmu Ya, itu. betul, berarti dan cukai itu dibayar ke negara. Tuhan bayar pajak Itu bukan betul. pembayaran ke Betul, negara, kan, Abdul Somad, tapi itu untuk ke bait Allah. Kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan kolektif Kita gitu. tidak membahas masalah kemana dia bayar, Somad. Karena saya mau saya ini Abdul Somad, Ya. karena saya ini mau Gini. apa namanya mengejar dalam pikiranmu itu. Karena di dalam pikiranmu itu kamu kira bayar pajak itu seperti bayar pajak ke negara. Kekuasaan Tuhan kamu itu mengikuti aturan manusia. Benar gitu. dulu Abdul Somad, karena kau kan di dalam pikiranmu kan mengira bayar pajak itu ke negara gitu. Gantian ngomong kita ya. Gantian ngomong. Nah, jadi ya di situ tidak dituliskan bayar kemana, enggak, tapi ke bait Allah. Itu sudah kau baca dari gimana ini orang ini? Aduh memanglah Ustaz itu dibayar kemana enggak ada kejelasannya. Sudah kamu baca Abdul Somad, perikopnya itu sudah kau baca. Untuk bait Allah berarti dikasih ke bait Allah enggak? Untuk bait Allah berarti ada badan. Kalau ada untuk badan bait yang Allah berarti dikasih kepada bait Allah enggak? Dari bait Allah itu. Kalau dikatakan di situ untuk bait Allah berarti dikasih kepada bait Allah enggak? Untuk Allah, paham enggak? Kalau sudah dikatakan di situ untuk Makanya bait Allah berarti kamu paham enggak? dikasih untuk bait Allah enggak? Jadi Yesus melempar koinnya ke bait Allah gitu. Abdul Somad yang saya tanya, ketika dibuat di situ perikopnya untuk bait Allah berarti dikasih untuk bait Allah enggak? Tuyul, gini, Yesus habis mancing langsung ke bait Allah, lempar koin gitu maumu. Abdul Somad yang saya tanya di sini berarti bea yang dikasih itu ke bait Allah toh, betul? Berarti ada pengurus dari bait Allah itu, badannya yang dibayarkan oleh Yesus untuk pajaknya. Ya memang bukan untuk bait dibayarnya itu kepada bait Allah. Jadi saya cuma mau bukan kepada apa namanya mengkoreksi pikiranmu itu, jangan kau kira pembayaran pajak di situ kepada negara. Aduh, siapa Somad ini pantasan kali ini nggak ada yang pinter di dunia ini. Nggak mau pinter. Oh yang nggak pinter-pinter dari dahulu. Udah jelas dari perikopnya di situ dibayar untuk bait Allah. Kira di situ pembayaran untuk negara. Pengelola pajak itu ya nanti untuk bait Allah, kayak gitu prosesnya.
Jadi yang meminta pajak seperti pajak negara itulah yang dikatakan di situ tadi si Petrus. Itulah yang meminta pajak negara si Petrus tadi yang kau baca. Kalau yang masalah yang diceritakan yang nangkap ikan itu didapatkan empat apa namanya situ 4 koin itu untuk baik Allah Abdul Somad, bukan untuk negara. Aduh. Saya tidak mempermasalahkan untuk kemana pajaknya, nggak peduli. Ya memang itu bayarnya itu. Nggak nyambung dari tadi, saya nggak peduli. Kamu yang nggak bayar pajak nyambung. mana. Terus permasalahannya di mana? Terus permasalahannya di mana? Makanya nanya dari awal permasalahannya di mana. Terus permasalahannya di mana? Masalahannya kalau Tuhan ikut bayar pajak, di mana maha kuasanya? Maha kuasaan, maksudmu ke maha kuasaan itu apa sih? Apakah karena contohnya orang yang contohnya dia kamu malah membahas kemana bayar pajaknya. Saya nggak bahas itu. Apa hubungannya membayar pajak dengan kemahakuasaan coba? Apa hubungannya? Lah, kenapa Tuhan harus ikut aturan manusia? Kenapa? Apa hubungannya membayar pajak dengan kemahakuasaan? Apa hubungannya? Kenapa Tuhan ikut aturan manusia? Loh, karena dia menjadi manusia. Ya, dia harus mengikuti aturan manusia. Karena dia manusia jadi ikut aturan manusia. Emangnya dia menjadi apa? Coba. Di situ dia sebagai apa coba? Sebagai manusia atau sebagai apa? Coba. Berarti waktu jadi manusia itu dia bukan Tuhan. Apa sih arti Tuhan? Saya heran media Islam ini. Kok monoteis apa kali dengan diksi Tuhan ini? Apa sih arti Tuhan coba? Apa arti Tuhan? Coba kamu baca KBBI. Oh, berarti di KBBI itu apa? Sesuatu sesembahan, betul? Betul nggak? Sesuatu sesembahan kan artinya kan? Betul nggak? Aduh, Ustaz botol. Ini. Nih. Botol sekali. Botol kali kamu nih masalahnya ya. Nah, coba. Kata Tuhan aja nggak ngerti gitu. Menurut KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Tuh. Yang maha kuasa. Betul. Kalau kamu merujuk dari KBBI, ini maha kuasa. Bentar, sabar. Maha kuasa. Kalau kamu merujuk dari KBBI, pengertian maha kuasanya hilang gitu. Abdul Somad ini nggak bisa. Berarti kalau kamu merujuk ke dalam KBBI arti Tuhan itu adalah maha kuasa, berarti di Ajaziyah 30 di Al-Quranmu itu salah. Nggak ada hubungannya. Itu definisinya Tuhan. Nggak ada. Loh, di situ dikatakan ini narasi Allahmu ini ya. Ini narasi Allahmu di Al-Jaziyah 30 itu. Ini kamu ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Namanya berarti Tuhan di situ hawa nafsu itu maha kuasa dong. Iya, adalah patut disembah tuh. Iya. Sekarang di mana maha kuasa Yesus saat dia bayar pajak? Berarti di Ajaziyah 30 itu menurutmu kalau kamu katakan kuasa Yesus di mana? Kalau ini kuasa Yesusnya enggak ada. Jangan panik dong. Jangan panik. Bisa jawab dari jangan panik. Macam mana? Berarti kalau kamu mengartikan Tuhan adalah maha kuasa, enggak. Berarti jadi hawa nafsu itu maha kuasa dong. Sudah tidak kagak bukan Tuhan itu ya. Bisa jawab, menceret. Gak bisa menceret, bisa jawab, menceret. Menceret kamu, jawab. Loh, kamu yang menceret karena kamu membuat definisi. Loh, kayak aku. Masa gimana orang ini? Dit, botol kali kamu mengartikan arti Tuhan itu.